baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi Kita akan coba melihat ya seperti apa Indonesia berada di minat 10 baca besar masyarakat top Indonesia. terbawah, atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Perbedaan kelas literasi orang dewasa di Indonesia dan Jepang. Yang pertama, Jepang. Di Jepang, kelas literasi orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingkat literasi yang sangat tinggi di Jepang, hampir mencapai 100%. Oleh karena itu, fokus program literasi di Jepang bukan sekedar mengajarkan kemampuan membaca dan menulis dasar, melainkan lebih kepada peningkatan literasi fungsional, digital, dan budaya membaca di kalangan orang dewasa, termasuk penduduk lanjut usia dan imigran. Yang kedua, Indonesia. Kelas literasi untuk orang dewasa di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dan berbagai organisasi untuk memberantas buta aksara dan meningkatkan kemampuan literasi fungsional di kalangan masyarakat dewasa. Program ini dirancang untuk membantu orang dewasa, terutama yang tidak sempat mendapatkan pendidikan formal, agar mampu membaca, menulis, berhitung, dan memahami informasi yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan perbedaan tingkat literasi antara di Jepang dan di Indonesia. Tingkat literasi di Jepang, orang dewasa di Jepang hampir mencapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa hampir seluruh populasi dewasa di Jepang dapat membaca dan menulis dengan baik sejak usia dini. Literasi di Jepang juga mencakup kemampuan membaca huruf kanji, hiragana, dan katakana yang menjadi bagian esensial dari sistem pendidikan mereka. Tingkat literasi di Indonesia, orang dewasa di Indonesia juga cukup tinggi, tetapi masih ada kesenjangan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil. Menurut data UNESCO terbaru, tingkat literasi orang dewasa di Indonesia sekitar 96%, tetapi angka ini belum merata di seluruh populasi. Selain itu, tantangan literasi fungsional atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi isu. Kita masuk ke pendekatan pendidikan. Di negara Jepang, sistem pendidikan di Jepang sangat terstruktur dan memiliki fokus yang kuat pada pembelajaran seumur hidup. Kelas literasi untuk orang dewasa biasanya lebih bersifat khusus. Terus di Indonesia kelas literasi untuk orang dewasa seringkali berfungsi sebagai program pendidikan beraksara, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Program ini biasanya dianalisis oleh pemerintah, organisasi dan pemerintah atau NGO. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan budaya membaca di Jepang dengan Indonesia. Budaya membaca di Jepang sangat kuat, ditunjukkan dengan tingginya konsumsi buku, koran, dan komik. Banyak orang dewasa Jepang yang membaca di waktu luang, termasuk di transportasi umum. Literasi di Jepang tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap berbagai jenis teks. Sedangkan budaya membaca di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan Jepang. Meskipun tingkat literasi meningkat, minat baca masyarakat masih menjadi tantangan. Faktor-faktor seperti akses terhadap bahan bacaan yang terbatas, kurangnya perpustakaan, atau harga buku yang tinggi menjadi hambatan dalam membangun budaya membaca. Yang keempat itu ada dukungan pemerintah. Nah, kalau pemerintah di Jepang itu sangat mendukung program literasi yang ada di negara Jepang itu sendiri, melalui program yang terintegrasi. Nah, selanjutnya kalau pemerintah di Indonesia itu menyediakan beberapa program. Nah, satu program contohnya itu adalah seperti Gerakan Literasi Nasional dan Kampanye Literasi Digital. Nah, yang kelima itu ada konteks sosial dan budaya. Kalau di Jepang itu kan biasanya seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan rasa ingin mau terus belajar. Nah, kalau di Indonesia itu literasi itu hanya untuk orang dewasa, hanya untuk kalangan orang dewasa. Nah, kalau di Indonesia itu literasi hanya untuk orang dewasa dan sebagai kebutuhan dasar saja, terutama di kalangan keluarga yang di kelas rendah itu sepertinya yang memiliki faktor sosial dan ekonomi seperti itu. Kebudayaan Jepang mengenai membaca. Kalau kita mendengar kata Jepang, yang terbesit dalam pikiran kita selama ini adalah negara yang identik dengan kemajuan teknologi dan juga olahraga. Contohnya seperti karate. Kemudian Jepang juga dikenal dengan disiplin yang tinggi. Namun makin lama mengenal Jepang, ternyata Jepang memiliki fashion, musik, game, atau gaya hidup yang tidak hanya ditiru oleh remaja dunia,
tetapi juga menjadi spirit. Jepang sangat terkenal dengan mengenal budaya membacanya. Jika kita berpergian ke Jepang dan memakai kendaraan umum, maka di sekitarnya akan tampak anak muda sampai orang tua sedang membaca. Ada banyak alasan mengapa masyarakat Jepang memiliki minat dalam membaca yang tinggi. Pertama, alasannya karena Jepang memilih budaya membaca buku secara gratis yang dilakukan oleh toko-toko buku di Jepang. Penjual buku di Jepang banyak menyediakan buku yang sampulnya dibuka agar bisa dibaca oleh pembaca, dan para penjual tidak merasa rugi ketika ada yang membaca bukunya secara gratis. Dan di Jepang, para murid di sekolah akan diberi waktu 10 menit untuk membaca di Jepang. Juga ada Sekiguchi, salah satu program TV Jepang dan shopping, tapi yang dijual bukanlah baju dan celana, tapi yang dijual adalah buku-buku baru. Sedangkan kebudayaan Indonesia mengenal minat baca masyarakat di Indonesia sangat minim jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang membaca 2-3 buku per tahun. Masyarakat Indonesia masih sangat ketinggalan. Sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita miris melihat hasil survei di atas. Bahkan kebanyakan masyarakat Indonesia hanya sering membaca meme di media sosial daripada membaca buku tebal berisi tulisan tanpa gambar. Masyarakat lebih memilih mencari di Google daripada pergi ke perpustakaan untuk membaca sebuah buku. Mengintip dan belajar budaya baca di Jepang. Jika Anda mendengar kata komik, tentu Anda akan mengaitkannya dengan negara Jepang. Memang Jepang adalah salah satu negara yang sukses dalam memproduksi komik. Kreativitas menulis di antara para pengarang komik seakan tidak pernah mati. Bahkan komik Jepang sudah merambah ke belahan dunia lainnya seperti juga di Indonesia. Di Indonesia komik Jepang sering menjadi perburuan, terutama untuk komik berseri. Dan kita akan bertanya-tanya, bagaimana bisa ya masyarakat Jepang bisa aktif dalam menulis? Untuk mengetahui jawabannya kita perlu mempelajari lagi bagaimana kebiasaan orang-orang Jepang dalam kesehariannya sebagaimana kami kutip dari bimba-ayuweo.com. Budaya membaca di kalangan orang Jepang. Rata-rata orang Jepang memang gemar membaca, atau paling tidak gemar mencari informasi yang tampak remeh sekalipun dari orang lain. Bahkan banyak para artis yang mempunyai hobi membaca. Berdasarkan pengamatan Romi Satria Wahono yang pernah 10 tahun tinggal di sana menggambarkan bahwa sebagian besar penumpang densa kereta listrik baik anak-anak maupun dewasa sedang asyik membaca buku atau koran. Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di densa untuk membaca. Pun diceritakan bahwa banyak penerbit yang mulai membuat manga komik bergambar untuk materi-materi kurikulum sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Pada pinggir-pinggir tembok sengaja disediakan meja dan kursi bagi pembaca, demikian ungkap Romi Satria Wahono. Bahkan sering terlihat banyak orang lanjut usia sedang asyik membaca, tak mau kalah pantang mundur berpandu kaca pembesar huruf. Hebat pula bahwa pelayan toko buku sama sekali tidak terlihat melarang kalau ada siswa atau mahasiswa yang sengaja mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah di sana.